Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqha. Jazakallahu khairan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kembali membahas kitab Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama senior di Arab Saudi yang wafat pada tahun 1376 Hijriah. Dan sekarang kita masih pada sholat tatawwu. Penulis menyebutkan sholat gerhana, lalu witir, lalu istisqa. Dan sekarang kita membahas tentang istisqa, meminta hujan. Sholat al-istisqa, meminta hujan. Berkata penulis rahimahullah, wassalatul istisqa'i sunnatun. Sholat istisqa sunnah. Idza turran nasu li faqdil ma, jika manusia dalam keadaan terdesak karena tidak adanya air. Wa tuf'al as-salatil 'id bis-sahra, dilaksanakan di tanah lapang seperti sholat Id, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Wa yakhruju ilaiha mutakhashshi'an mutadallilan mutadarri'an, keluar menuju tanah lapang tersebut dalam keadaan khusyuk, menghinakan diri dan merendahkan diri. Mutakhashshi'an mutadallilan mutadarri'an itu maknanya berdekatan, khusyuk dan menampakkan butuh dan rendah di hadapan Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan khusyuk terkait hati, mutadallilan menghinakan terkait dengan badannya, pandangan matanya, mutadarri'an terkait dengan pakaiannya. Ini menunjukkan kondisi yang butuh bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayusalli rak'ataini, lalu salat 2 rakaat. Tsumma yakhutubu khutbatan wahidatan, kemudian berkhutbah 1 kali khutbah. Yuksiru fiha, memperbanyak di dalamnya al-istighfar, memohon ampun. Wa qira'atul ayat allati fiha al-amru bih, dan membaca ayat-ayat yang berisi perintah untuk istighfar. Wa yulihu fid du'a, dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ilhah yakni mengulang-ulang dan menunjukkan sangat butuh dikabulkannya doa. Wala yastabdi'u al-ijabah, dan tidak menganggap lambat dikabulkannya doa. Berkata penulis, wa yambaghi qabla al-khuruji ilaiha, hendaknya sebelum keluar kepadanya, fi'lul asbatil ladzi tadba'u syarra wa tumsil rahmah, melakukan sebab-sebab yang menolak keburukan serta yang bisa menurunkan rahmat.
Al-istighfar seperti memperbanyak istighfar, wa taubati taubat, wal khuruji minal mazalim, meninggalkan kezaliman, wal ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, wa ghairiha minal asbab, dan sebab-sebab lain. Alladzi ja'alaha Allahu jalibatan lirrahmah, yang Allah jadikan untuk menarik rahmat, dafi'atan lin nikmah, yang menolak bencana. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui. Ini paragraf singkat dari penulis terkait dengan sholat al-istisqa ketika kondisinya sedang kemarau panjang, kekurangan air. Air merupakan bagian penting dari kehidupan, sehingga tidak ada kehidupan tanpa air. Allah Ta'ala menjadikan manusia dari air. Sepertiga bumi, dua per tiga bumi isinya air. 2/3 manusia isinya air. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mimma khuliqal khalqu, dari apa makhluk diciptakan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minal ma', dari air. Allah berfirman, wa ja'ala minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kami jadikan segala sesuatu hidup dengan air, tidakkah mereka beriman? Maka air memiliki sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketika terjadi paceklik, kemarau panjang, maka disunnahkan untuk mengerjakan sholat al-istisqa, baik mendapatkan izin dari penguasa ataukah tidak, menurut pendapat jumhur atau kebanyakan ulama dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, karena ini terkait dengan ibadah sunnah dan juga hajat mendesak kepadanya. Di sini penulis mengatakan wasolatul istisqa sunnah, hukumnya adalah sunnah. Dan ketika seorang imam mengajak warganya untuk sholat, maka mereka dianjurkan untuk hadir. Yang tidak ikut maka tidak berdosa. Idza turran nasu li faqdil ma, apabila manusia terdesak dari mendapatkan air, terutama zaman dahulu yang sangat panas sekali, ketika kondisi Jazirah Arabia sangat panas, musim panas bisa lebih dari 40 derajat. Ketika ditambah tidak ada air, maka semakin menderita. Maka dianjurkan sholat istisqa, sifatnya adalah wajib alu kasolatin aidi fis sahra, dilakukan seperti sholat hari raya di sahra, di tanah lapang. Berkata Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman ilal musalla yastasqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar untuk mengadakan salat istisqa. Fasalla rak'ataini kas-salati fil 'aidi. Beliau sholat 2 rakaat seperti sholat hari raya, yakni sifatnya seperti sholat hari raya. Seperti apa? Di tanah lapang, 2 rakaat setelah takbir, rakaat yang pertama 7 takbir, rakaat yang kedua 5 takbir, dan setelahnya ada khutbah, seperti sholat hari raya.
Ini umum dari ucapan beliau Abdullah bin Zaid, kas-sholati fil aidi, seperti mengerjakan sholat hari raya. Ya, fisah juga dikerjakan di tanah lapang. Wa yakhruju ilaiha mutakhashshi'an mutadzallilan mutadarri'a, dan ketika keluar kepadanya dalam keadaan khusyuk, ya, mutadzallilan, menghinakan diri, mutadarri'an, ini diterjemahkan di sini juga merendahkan diri, nafsul makna. Sebagian ulama mereka menjabarkannya, yakni hatinya, pandangan matanya, dan juga pakaiannya menunjukkan rasa butuh kepada Allah Ta'ala. Ini diambil dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutadzallilan mutadarri'an ila akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan khusyuk, merendahkan diri, yakni menampakkan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yusalli rak'ataini, lalu salat 2 rakaat. Apa yang dibaca di dalamnya? Tentu seperti salat hari raya, dianjurkan rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca apa jemaah? Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang kedua membaca Al-Ghasyiyah, mirip dengan sholat Jumat. Ini anjuran jamaah, bukan kewajiban. Artinya bukan syarat sholat hari raya harus membaca surat-surat ini sebagaimana dalam sholat Jumat. Bukan sebuah keharusan, tapi dianjurkan demikian. Maka ahli ilmu juga mengkiaskannya dengan sholat istisqa, yaitu dianjurkan membaca Al-A'la atau Al-Ghasyiyah. Jika ingin yang lebih panjang, maka surat apa jamaah yang lebih panjang? Yang pertama surat di dalam hari raya, surat Al-Qamar. Rakaat yang kedua surat Qaf. Itu variasi yang kedua pada sholat hari raya, Al-Qamar dan Qaf. Ya. Pertanyaan berikutnya, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua, hukumnya apa? Wajib ataukah sunnah? Ijma' ahli ilmu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang rukun itu takbir perdana, takbiratul ihram, itu yang rukun salat. Maka takbir ziyadah tambahan, yaitu 7 kali takbir setelah takbiratul ihram, atau 6 kali takbir bagi yang menghitung dari takbiratul ihram, itu sunnah. Begitu pula pada takbir yang 5 kali pada rakaat yang kedua, hukumnya sunnah. Ini jika dia memilih pendapat sholatnya mirip dengan sholat hari raya, karena tidak adanya hadis yang tegas bahwasanya sifat sholatnya seperti sholat hari raya. Yang ada adalah ungkapan umum, kalau beliau sholat 2 rakaat seperti sholat hari raya. Dan di awal dikatakan, ya, pergi ke tanah lapang, sehingga maksudnya adalah dikerjakan di tanah lapang dan 2 rakaat seperti sholat hari raya. Nah, demikian jemaah sekalian. Kemudian summa yaktubu khutbatan wahidatan, lalu berkhutbah sekali. Pertanyaannya, sholat hari raya sendiri, ya, yang dimana istisqa dikiaskan kepadanya,
khutbahnya sekali ataukah dua kali? Ulama khilaf pendapat. Jumhur ulama mengatakan dua kali. Karena asal dari khutbah dua kali mengikuti khutbahnya sholat Jumu'ah. Sholat Jumu'ah. Dalam hadis tidak diterangkan berapa kalinya khutbah. Untuk itu mereka mengatakan dikiaskan dengan sholat Jumat dua kali. Maka setiap khutbah yang dikerjakan dalam ibadah sholat adalah dua kali khutbah. Ini pendapatnya jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah. Adapun sebagian ulama mengatakan satu kali, seperti penulis buku ini, muallif hadzal kitab Syekh Sa'di, dan juga dipilih oleh muridnya Ibnu Utsaimin rahimahullah, satu kali, ya, satu kali. Wasbatnya karena zahir hadisnya satu kali. Dikerjakannya setelah sholat ataukah sebelum sholat? Berkata penulis, sholat 2 rakaat lalu berkhutbah sekali. Berarti dilakukan setelah sholat. Ini ijma ataukah tidak? Jawabannya tidak. Ini pendapatnya Hanabilah. Yani khutbahnya dikerjakan setelah sholat, dan juga pendapat dari mazhab yang lainnya. Adapun pendapat yang kedua, yaitu dikerjakan sebelumnya. Ini mengacu kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menerangkan tentang sholat Nabi istisqa. Sebelum itu beliau berkhutbah kepada manusia, menerangkan tentang pertaubatan serta istighfar, menasihati mereka, lalu sholat. Setelah sholat turun hujan, maka Nabi tertawa sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya, asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku bersaksi bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa anni abdullahi wa rasuluh, dan aku adalah hambanya dan utusannya. Ini khutbahnya sebelumnya. Dan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah mukhayyar, silakan pilih. Sebelum khutbah silakan, setelahnya juga silakan. Nah, ketika penulis buku ini mengatakan lalu berkhutbah sekali setelah sholat, menunjukkan penulis condong kepada setelah sholat khutbahnya, ya. Artinya jika ada imam yang khutbahnya sebelum sholat, jangan diingkari. Setelah sholat silahkan, makmum cukup mengikuti imam dan jangan banyak berkomentar. Paling enak imam itu mengikuti, makmum itu mengikuti imam, maka mendapatkan pahala. Imamnya salah ataukah benar? Apakah demikian? Iya. Kata Rasulullah SAW, fa in akhta'u fa'alaihim wa in asabu falakum walahum. Jika mereka keliru, imamnya yang nanggung. Tapi jika mereka benar, maka masing-masing dapat pahala. Itu resiko menjadi imam, sesuai dengan gajinya paling banyak. Sebagaimana muadzin, ya, muadzin besar pahalanya, mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat atas panggilannya. Kana lahu minal ajri, ya, kana lahu minal ajri man shallama. Dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat bersamanya. Tapi jika keliru waktunya, maka menanggung. Nah, gitu, teman. Nah, berikutnya,
Yuksiru fiha, bagaimana sifat khutbahnya? Baik. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diterangkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta dibikinkan mimbar untuk dipasang di lapangan ketika istisqa. Menunjukkan bahwasanya tidak dilarang untuk memasang mimbar pada sholat istisqa. Lalu dikiaskan pada sholat hari raya juga demikian. Artinya, jika pada hari raya atau istisqa ada yang pasang mimbar, jangan diingkari. Begitu pula jika ada yang tidak memasang mimbar, ya silahkan. Apakah bisa khutbah tanpa mimbar? Jamaah? Bisa. Karena tidak ada khutbah yang kedua. Bagi yang memilih khutbah cuma sekali, maka tidak perlu duduk. Ya, ini pendapatnya Ibnu Utsaimin, sholat hari raya maupun istisqa satu kali khutbah saja, tidak ada duduknya, maka tidak butuh mimbar. Nah, jika pakai mimbar maka silahkan. Berkata penulis, yuksiru fiha, memperbanyak di dalamnya, di dalam khutbah tersebut, al-istighfar wa qiraatul ayat allati fiha al-amru bih, memperbanyak istighfar serta membacakan ayat-ayat tentang memotivasi menyuruh istighfar. Baik, pertanyaan, khutbah sendiri setelah sholat istisqa maupun hari raya hukumnya apa? Sunnah ataukah wajib? Jemaah, apa Pak Sarmin? Sunnah, betul. Hukum sunnah. Maka seandainya seseorang langsung pulang setelah sholat karena ada urusan, maka sah sholatnya hari raya maupun istisqa-nya. Karena hukumnya adalah sunnah. Baik. Nah, ketika khutbah ini sang imam membaca ayat-ayat tentang istighfar. Apa faedahnya? Karena paceklik ini, ya, kemarau ini sebab utamanya karena dosa-dosa manusia yang dikerjakan secara terang-terangan, terutama dalam masalah yang fusul mikyala wal mizan, mengurangi takaran dan timbangan. Allah berfirman, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan, di lautan karena dosa-dosa manusia. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai kaum muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna, ada 5 perkara jika kalian diuji dengannya, wa a'udzu billahi an tudrikuhum, aku berlindung kepada Allah kalian mendapatkan ujian tersebut. 5 itu adalah 1, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu illa fasha fi hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un. Ya, tidaklah terjadi fahisyah, kekejian, yakni masalah syahwat yang dikerjakan oleh suatu kaum hingga mereka terang-terangan melakukannya, kecuali menyebar di tengah mereka taun, wabah penyakit menular, wabah ganas yang belum ada di umat terdahulu. Pertama, dari efek musibah, efek dari dosa yang dikerjakan secara rombongan terang-terangan. Yang kedua, walam yang fusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bisinin wa syiddatil ma'unah wa jawli sultani alaihim. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka disiksa dengan paceklik, kemarau panjang,
wa syiddatil ma'unah, sulitnya perekonomian, wa jawri sultani alaihim, dikuasai oleh pemimpin yang jahat. Maka pemimpin jahat, ya, ekonomi seret, dan juga kemarau panjang, sebabnya karena rakyat sendiri secara bareng-bareng ayo korupsi. Korupsi waktu, korupsi jual beli, korupsi itu, ya kan, mengurangi takaran dan timbangan. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah mereka itu menahan diri dari membayar zakat mal, kecuali Allah menahan hujan dari langit. Walau lal bahaim lam yumtaru, seandainya bukan karena binatang, Allah sama sekali tidak menurunkan hujan. Kadang-kadang turun hujan gara-gara apa? Ada kambing, ada sapi, ada semut yang minta hujan. Apakah ketika kemarau makhluk Allah minta hujan? Minta hujan, jamaah. Dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Sulaiman alaihi salam pernah keluar yastasqi untuk sholat istisqa. Beliau mendapati seekor semut mustalqiyan, telentang, ya, rafi'an, sambil mengangkat kaki-kakinya, ya, tangan kakinya gitu ya, ke langit, berkata, Allahumma inna khalqun min khalqik, ya Allah, kami adalah termasuk makhlukmu. Laisa bina ghinan an sukyak, sangat butuh dengan airmu. Berkata Sulaiman kepada orang-orang, irji'u, pulanglah kalian. Ya, pulanglah kalian. Ya, dikabulkan atas kalian karena doa selain kalian, yaitu semut tersebut. Kata Nabi SAW, tidaklah mereka menahan diri dari membayar zakat mal, harta, yang punya harta tidak dipengaruhi zakatnya, ya, kecuali Allah akan menahan air dari langit, dan seandainya bukan karena binatang, mereka tidak dihujani. Ini 3 dari 5 jemaah sekalian, yang menunjukkan bahwasanya perbuatan manusia itu ada efek sampingnya terhadap kemarau panjang yang menimpa mereka. Maka Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, fakuntu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian, Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat. Apa hubungannya? Tadi hubungannya, wa yumdidukum bi amwali wa banin, serta akan memperbanyak untuk kalian harta serta anak-anak, dan memberikan kepada kalian kebun-kebun yang rindang. Ini faedah dari istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau wahai Muhammad di tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak pula mengazab mereka selama mereka istighfar. Ini juga isyarat bahwasanya, ya, kemarau di bumi maupun kemarau di hati kita berupa gelisah, takut, khawatir, cemas, stres, masalah kehidupan, maka hujani dengan istighfar. Hujani dengan istighfar. Man lazima al-istighfar, siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja,
Allah akan jadikan untuknya solusi dari setiap permasalahannya. Istighfar, lazimi istighfar. Maka di sini ya, waktu yang tepat mengingatkan jamaah sholat istisqa dengan istighfar. Dan juga meyakinkan mereka bahwasanya bala ini akan terangkat dengan istighfarnya mereka. Ayulihu bid doa, dan juga merengek-rengek dalam berdoa. Seperti mengatakan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Merengek itu maknanya adalah satu, secara bilangan diulang-ulang. Yang kedua, dengan suara yang lirih dan khusyuk. Asal dari doa itu bukan teriak-teriak, tapi khusyuk. Allah Ta'ala memuji Nabi Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyah, ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Suara yang lirih menunjukkan tadarru dan juga diulang-ulang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya dimintakan oleh orang agar turun hujan, maka Nabi membaca doa tadi, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turuni kami hujan, turuni kami hujan, turuni kami hujan, sebanyak 3 kali diulang-ulang. Dan cukup turun hujan. Kadang belum turun hujan, maka tambah lagi Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya. Besok belum turun hujan, boleh nggak diulangi lagi doanya atau sholatnya? Boleh. Ya, kesepakatan ahli ilmu dari 4 mazhab dianjurkan mengulang istisqa atau doanya. Tambahan faedah bahwa Abu Hanifah berpandangan istisqa itu hanyalah doa saja, tidak ada sholat. Tapi ini pendapat gharib, infarada bihi, beliau menyendiri dari semua imam. Bahkan muridnya yang favorit, yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf serta Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyelisih gurunya, yakni adanya sholat beserta doa untuk istisqa, tidak hanya doa saja, tapi juga ada sholatnya. Tapi dari sini kita mengetahui bahwasanya bagian terpenting dalam istisqa adalah doanya itu. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kata ahli ilmu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diketahui mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam meminta selain ketika istisqa, yang kedua ketika perang Badr, perang perdana umat Islam. Ya Allah, jika pasukan ini terbunuh, engkau tidak akan disembah selamanya. Dan mengangkat tangan seriusnya. Terus Nabi membalik ya ridaknya, ya, wa qallada rida'a, beli membalik ridaknya. Ridak itu seperti pakaian ihram ya, yang dibalutkan ke lengan dan diikat di sini gitu ya. Seperti itu kondisi pakaian zaman dahulu. Karena keterbatasan kain, orang-orang masih fakir, maka mereka seperti itu pakaiannya. Kalau kita kan berjahit ya, berlubang, mereka biasa rida, kadang dua kain di sebelah kanan, kain di sebelah kiri, tertutup semua bagi yang kaya. Kalau fakir cuma 1 kain, kalau yang lebih fakir lagi 1 kain untuk sekaligus menutupi kemaluannya. Jadi dia hanya menutupi pusar sampai lututnya, seperti ahli sufa. Nabi membalik ridaknya sebagai bentuk apa? Tafaul, yakni optimis. Allah nanti membalik kemarau ini kepada hujan, panas ini kepada dingin. Tafaul namanya. Maka disukai tafaul dalam semua keadaan.
Lihat apa? Ya, optimis, ya kan? Lihat burung terbang ke kiri, optimis. Adanya burung bertanda nanti akan ada pelanggan datang. Optimis, itu boleh jamaah. Justru yang dibenci itu adalah tatoyur. Tatoyur adalah apa? Pesimis. Menganggap sial dengan melihat, mendengar sesuatu. Ya kan? Berangkat kerja mendengar teriakan bayi kenceng, nggak seperti biasanya. Kembali pulang. Kenapa ini? Pertanda saya gagal dalam berdagang. Namanya tatoyur. Dibenci. Disukai, ya, berbaik sangka dan optimis, tafaul. Apalagi kondisi sangat memungkinkan, bangun rumah, tanya orang, ini namanya apa ini? Pak, ini namanya jalan kesuksesan. Semangat ya, semakin dia optimis, gitu kan? Karena ditambah dengan ucapan yang baik tersebut. Nah, kembali kepada khutbah tersebut, dianjurkan banyak membacakan ayat-ayat istighfar. Terus wala yastabati al-ijabah, tidak menganggap ya lambatnya dikabulkannya doa. Yakni bahwasanya Allah pasti mengabulkan doanya cepat atau lambat sesuai dengan hikmah Allah. Yakin. Kunci dalam berdoa adalah yakin dikabulkan. Kapan waktunya? Allah yang lebih tahu, lebih maslahat bagi seseorang. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti dikabulkan doa kalian selama dia tidak tergesa-gesa mengatakan da'autu rabbi falam yustajab li. Aku telah berdoa kepada Allah tapi tidak dikabulkan. Maka tidak boleh ucapan ini. Ya, dijauhi, yakin dikabulkan oleh Allah, ya, cepat ataukah lambat. Begitu pula ketika istisqa sudah dikerjakan ternyata belum juga hujan, jangan istibqa. Besok boleh diulangi lagi. Andai kan tidak diulangi, yakin bahwasanya turunnya hujan nanti pasti terjadi. Waktunya terserah Allah yang lebih tahu maslahat kepada ya manusia dan makhluknya. Allahu a'lam. Baik. Nah, jika ada pertanyaan dipersilakan. Jika tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Baik. Berkata penulis di sini, wa yanbaghi qabla al-khuruji ilaiha fi'lul asbabil lati tadfa'u syarra wa tunzilur rahmah. Hendaknya sebelum keluar sholat melakukan hal-hal yang bisa menolak kejelekan dan mendatangkan rahmat. Seperti istighfar, taubat, keluar dari kezaliman dan berbuat baik kepada makhluk. Penulis telah menyebutkan hal-hal yang sangat pokok dan penting di dalam menghilangkan berbagai macam keburukan serta mendatangkan kebaikan. 4. Istighfar, taubat, tidak zalim, dan berbuat baik. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Ya. Taubat adalah amalan qalbu, yaitu menyesali perbuatan karena Allah. Kapan seseorang itu menyesali perbuatan karena Allah disertai meninggalkannya, maka dikatakan dia bertaubat. Maka kata kunci dari taubat adalah an-nadamu, yaitu menyesal. Tapi karena Allah, bukan karena hilangnya kesempatan melakukannya. Maka itu taubat. Ya. Jika
seseorang itu istighfar kepada Allah, maka itu ucapan dia. Jika istighfar ini dibarengi dengan penyesalan dari dosa-dosa, ya, dan dia pun meninggalkannya, maka itulah puncak dari pertobatan. Tobat nasuha, yaitu tobat yang tinggi levelnya karena dibarengi dengan ucapan tadi. Seandainya tanpa ucapan, sah ataukah tidak tobatnya? Ya, ini ada orang mau mati tapi belum yugorgir, masih dalam tempo diterima tobatnya. Dia tidak mengatakan apapun, tapi kolbunya, ya kan, menyesali perbuatan tempo dulu dari kabair, dosa besar. Sah apakah tidak tobatnya, jemaah? Sah meskipun nggak ada ikrar, karena tobat itu adalah an-nadam, penyesalan. Ya, sementara istighfar itu implementasi perwujudan dari tobatnya itu, yang menambah derajat pertobatannya. Apakah mungkin orang istighfar belum bertobat? Mungkin nggak? Mungkin. Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra mengatakan, ya, hal-hal yang menghapus dosa: 1, tobat; 2, istighfar. Kata beliau, terkadang Allah Ta'ala mengampuni dosa tanpa tobat. Istighfar. Apa sih makna istighfar? Mohon ampun ya. Istighfar yaitu dari kata maghfirah, ya, mighfar, yakni asitru wat tajawuz, menutupi dan mengabaikan. Seakan-akan, ya Allah, tutupi dosaku di dunia sehingga tidak ada yang tahu, dan abaikan di akhirat sehingga tidak dihukum. Itulah taubat, istighfar. Ya, contoh ya, pegawai bank, ya, dia mendengar kajian haramnya riba, ya, dia menyesali perbuatannya, tapi belum berani keluar karena masih menanggung anak istri. Ia akhirnya memperbanyak istighfar. Pertanyaan, sah apakah tidak istighfarnya? Jamaah? Sah, tapi tobatnya belum. Tobat disyaratkan meninggalkannya. Apakah bermanfaat istighfarnya? Jamaah, bermanfaat. Ya. Nah, lanjut. Istighfar, tobat. Berikut jamaah, keluar dari kezaliman. Perhatikan ini. Ini di antara sebab banyaknya terjadi bencana karena kezaliman. Terutama kezaliman dalam bab harta manusia. Tadi dikatakan walam yang kusu al-mikyala wal mizan, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran illa kecuali 3 hukumannya. Ukhidu bisinin, dihukum Allah dengan sinin, paceklik, kekeringan merata hingga bumi tidak menumbuhkan apapun, langit tidak menurunkan apapun. Yang kedua, ya, wasyiddatul mauna, sulitnya cari nafkah. Bahasa kita apa namanya? Jemaah? Apa jemaah? Yang zamannya Pak Soeharto apa namanya? Krisis moneter, ya. Krisis moneter, krismon, sulit, ya, sulit. Pernah di zaman Nabi SAW harga melambung tinggi. Ya Rasulullah, sa'ir, tolong turunkan harga. Yani paksa ini para penjual agar menurunkan harganya. Kata Rasul apa? Innallaha wal musa'ir, Allah yang menaikkan harganya.
Allah yang menurunkan harganya. Artinya hanya Allah yang mampu menurunkannya. Maka bebaskan kalian dari kezaliman-kezaliman agar Allah Ta'ala menurunkan harga ini, harga pangan ini, ya, terutama ketika jual beli, ya, rame-rame mengurangi takaran, ya, takaran makanan, takaran waktu, takaran amanah, dan seterusnya. Paceklik moneter. Yang ketiga apa? Wajawi sultani alaihim, dipimpin oleh penguasa yang jahat, diktator, ya, dan juga koruptor. Itu gara-gara apa? Rakyatnya. Maka tiga, di sini beliau mengatakan wal khuruj dengan madzalim. Sebelum istisqa itu diajarkan bagaimana masing-masing warga itu menyelesaikan kezaliman dia. Hak-hak saudaranya ia kembalikan yang belum dikembalikan. Ya, sampaikan. Kalau hutang maka sampaikan belum bisa bayar. Demikian jemaah. Yang keempat, wal ihsan ila qalbi, berbuat baik kepada makhluk. Ini tambahan ziyadah. Jika mampu maka ziyadah dengan berbagi, sedekah, membantu. Cuma ini yang terakhir. Yang paling pokok adalah kita menyesali perbuatan dosa kita dan segera mengembalikan hak-hak manusia. Itu diantara sebab, ya, Allah Ta'ala segera menurunkan hujan. Allah Ta'ala a'lam. Silakan jemaah jika ada pertanyaan sebelum ditutup. Oke. Nah. Nah, apa maksudnya mengikuti imam? Ya, kata Rasulullah. Kenapa? Arti utama bagaimana? Ya, berarti kan kembali kepada makna mengikuti imam itu apa? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan hanya agar diikuti. Terus beliau menjelaskan apa maksudnya. Idza kabbara fakabbiru. Jika ia takbir, kalian juga ikut takbir. Wa idza raka'a farka'u. Jika ia ruku, kalian segera ruku. Nah, yang keempat, wa idza sajada fasjudu. Jika mereka sujud, kalian juga ikut sujud. Yang keempat, wa idza shalla qa'iman fa idza shalla julusan fasallu julusan ajma'un. Jika imamnya sholat dengan duduk, kalian juga ikut duduk. Artinya bahwasanya mengikuti imam maksudnya adalah mengikuti rukun-rukun bersama imam. Yang kedua, tidak boleh mendahului. Kata-kata fa artinya tertib, urutan, bukan bersama, bukan. Apabila imam takbir fa, lalu bertakbirlah, itu artinya. Itu arti dari mengikuti imam. Ya, mutaba'ah. Ya, ini imam berbuat, kita langsung mengikutinya. Itu yang mengikuti imam yang sempurna. Adapun dalam perkara yang sunnah, maka tidak ada kewajiban mengikuti imam, terutama jika imam memandang lebih kuat. Contoh, imam memandang ketika sholat 2 rakaat itu dengan tawarruk. Ya, subuhnya duduknya dengan tawarruk, pantat nempel kaki. Sementara jenengan, ya, mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu iftirash dengan apa jamaah? Iftirash itu atau terbalik jamaah? Terbalik, ya. Imam Syafi'i berpandangan pantatnya nempel lantai pada sholat subuh. Dan ini pula yang dipilih oleh Syekh Abdul Hakim bin Amir Abdad.
maka nggak ada kewajiban mengikuti imam. Boleh berbeda cara duduknya. Masalah afdholiyah dia. Nah, jelas. Nah. Jika saat masuk masjid imam sudah mulai sholat zuhur, sebaiknya kapan saya melakukan sholat qobliyah zuhur? Baik, ketika sudah dilaksanakan jamaah fardu, maka tidak boleh sholat apapun kecuali ikut berjamaah. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila telah iqamat maka tidak boleh ada sholat apapun kecuali sholat fardu. Ada sebuah peristiwa di mana ketika iqamat sholat subuh, ya, ada orang yang masih sholat sunnah. Maka seusai salam Nabi mengatakan, apakah subuh 4 rakaat? Apakah subuh 4 rakaat mengingkari perbuatan dari orang tersebut? Faedah. Apabila seseorang itu di rakaat yang kedua dari qobliyah sudah iqamat, maka dia boleh menyempurnakannya dengan ringkas, jangan diperlama. Sholat dengan minimalis, artinya baca yang rukun-rukun saja. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah gitu ya. Ini pendapatnya Ibnu Utsaimin. Tapi ketika masih rakaat yang pertama baru takbir, iqamat, jangan teruskan, batalkan. Membatalkan sholat ketika iqamat itu adalah sunnah. Adalah sunnah, bukan meninggalkan sunnah, bukan. Itulah sunnah. Itulah sunnah. Nah sekarang bagaimana jika terlalu cepat hingga ketika datang sudah iqamat? Maka solusinya jika memang tidak mampu datang lebih awal, ya, sementara sudah selesai sudah iqamat, maka boleh mengqadha. Semua sholat rawatib boleh diqadha. Kapan mengqadhanya? Kapan ada waktu. Kapan ada waktu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada sholat setelah asar, yakni setelah sholat asar. Istri Nabi melihat Nabi sholat setelah asar. Ya Rasulullah, Anda melarang, kenapa sholat? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepadaku 2 utusan, aku sibuk dengan dia. Sekarang kodok dari ba'diyah zuhur tadi, menunjukkan boleh dikodok meskipun di waktu larangan, apalagi di waktu yang tidak dilarang, maka boleh. Ya, contoh umpamanya gini, pengen qobliyah zuhur tapi nggak sempat melakukannya, maka setelah sholat zuhur dia qobliyah zuhur, terus ba'diyah zuhur. Boleh apa tidak, jemaah? Boleh. Menurut jumhur ulama boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa. Mengqadha sholat sunnah hukumnya boleh. Rasul bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang lupa sholat atau tertidur maka sholatlah ketika ingat. Ini umum, ya, nggak disengaja. Dia nggak disengaja atau nggak punya kemampuan, karena tadi sudah iqamat dan seterusnya. Nah, bukan karena sengaja, tapi karena tidak sengaja. Allahu a'lam. Ya boleh. Segera, karena nanti ketika sudah nambah waktu sholat, nambah lagi nanti kita beban rawatibnya. Kenapa? Tidak, khusus yang nggak sengaja. Artinya mungkin mepet waktunya. Dia pengen sholat tapi sudah mepet. Oh, kalau mengqadhanya boleh. Boleh disengaja dia ketika ada kelonggaran waktu. Ya, boleh. Nah, nggak silakan Pak.
Nah, nah, baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dalam sehari membaca Astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Nah, aku memohon ampun kepada Allah serta bertobat kepadanya. Dan ini ikrar untuk memantapkan kalbu dan juga tambahan faedah. Tapi yang menjadi acuan adalah kalbunya ada penyesalan, itulah taubat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taubatu an-nadam. Taubat adalah menyesal. Kapan orang menyesali perbuatan dosanya yang lalu karena Allah, sekarang berhenti, bertekad tidak akan mengulangi, maka taubatnya sah, nasuha. Tapi jika ditambah dengan ikrar tadi ya, astagfirullah wa atubu ilaihi, maka semakin tinggi derajat pertobatannya. Jelas? Nah, yang lain jamaah, ada lagi? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita telah selesai membaca 3 sholat sunnah yang paling besar, yaitu gerhana, witir, dan istisqa. Berikutnya tentang waktu-waktu terlarang sholat. Allahu ta'ala a'lam. Kita akhiri. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.